Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Inilah masa di mana setiap murid-murid Tuhan Yesus 2025 tahun yang lalu berkumpul bersama sehati dalam rumah peribadatan. Dan mereka membagi berkat kesaksian dan mereka mempererat tali kasih persaudaraan. Dan mereka memperkuat iman, belajar firman Tuhan. Sampai janji Tuhan dicurahkannya Roh Kudus dan kuasa ilahi itu boleh mereka terima. Kami rindu peristiwa itu terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Biarkan kami dan izinkanlah kami kiranya mengalami hal yang sama spektakulernya, sama luar biasanya. Walaupun ada banyak begitu tantangan yang kami hadapi, kami percaya kami akan kuat bertahan sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Kuduskanlah pikiran, hati, perasaan, jiwa, tubuh, roh kami agar kami semakin melekat dan merekat dan layak di hadapan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu untuk sesama kami orang-orang yang beriman di dalam Engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami puja dan kami muliakan. Haleluya. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu juga yang mengasihi Tuhan. Baik, orang-orang pilihan Tuhan, silakan kita siapkan diri, kita mau naikkan pujian berikut ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kekuatan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami berikan tepuk tangan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami yang setia. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Katakan dahsyat 3 kali sama-sama Bapak Ibu dan juga yang terkasih. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita belajar mengenai dasar pembangunan atau kehidupan sebagai orang percaya adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang tidak bisa secara disampaikan kepada orang-orang sebagai sebuah instruksi, tapi sebuah pengajaran dan juga bimbingan secara aktif dan terstruktur. Jadi artinya secara konsisten harus terus menerus ya. Itu harus menjadi bimbingan ya, sebagai bimbingan, sebagai panduan ya. Kalau bimbingan dan panduan berarti yang membimbing harus ada di depan yang dibimbing gitu. Kalau panduan berarti yang pemandu harus ada di depannya. Sama seperti pemandu wisata ya. Berarti kan yang dia yang akan memimpin wisata itu, pemandu wisata ya. Dan kehidupan kita itu tidak akan menjadi kehidupan yang sifatnya investasi moral jangka panjang kalau tidak diperkuat oleh pengajaran firman Tuhan. Ya, kita sedang belajar bagaimana dari kata kunci dari kata asli kemarin ya. Ada 2 kata kunci, yang pertama adalah lamad, yaitu mengajar, membimbing secara aktif dan terstruktur, dan juga torah yang isinya mengandung petunjuk, hukum, instruksi. Bukan hanya sekedar hukum, tetapi ajaran hidup yang diilhami oleh Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini akan menghasilkan kekuatan sejati. Ya, di sini kita sedang belajar bagaimana seorang Raja Yosafat memperkuat kerajaannya, bukan dengan tentaranya duluan yang diperbanyak, atau bukan dengan cendekiawan yang diperbanyak, tapi justru dengan dasar firman Allah yang disebarkan. Makanya dia langsung memberikan pengajaran, ya, pengajaran ke seluruh rakyat, tidak memandang strata satu dan juga lainnya. Artinya itu sebabnya di WBW ini berlaku untuk semua usia, ya, tidak hanya orang-orang yang sudah tidak muda lagi, tetapi orang-orang muda itu penting sekali, ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita kemarin sudah membahas sampai ayat yang ke-9. Nah, sekarang kita akan bahas di ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-10 tentunya. Masih di 2 Tawarikh pasal 17. Sekarang kita akan kasih highlight di 2 Tawarikh pasal 17. Kita mau baca di ayat yang ke-10, ya.
Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ya, sampai di situ dulu ya. Ada beberapa kata kunci di sini Bapak Ibu yang terkasih, langsung dikasih highlight dan juga ditulis aja di catatan Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih ya. Karena paling enak kalau ikut BW itu harus ada Alkitab dan catatan atau ada alat tulis untuk memberikan tanda-tanda supaya kita bisa tahu kata kuncinya apa. Ya, di situ di ayat yang ke-10 dikatakan ketakutan yang dari Tuhan. Jadi ada banyak jenis ketakutan. Tapi kalau dipersempit itu ada 3. Yang pertama adalah ketakutan yang dari Tuhan, ketakutan yang dari iblis, ketakutan yang dari diri manusia. Kalau ketakutan yang dari diri manusia itu begitu kompleks ya, dan itu sifatnya mengganggu skema kehidupan manusia. Ketakutan dari iblis itu begitu jahat sehingga membuat manusia itu kehilangan potensi ilahi dan terputus hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau ketakutan yang daripada Tuhan itu luar biasa, menghasilkan sebuah rasa tunduk dan hormat yang juga memberikan dampak kepada orang-orang yang belum mengenal Allah itu tidak berani bergerak. Ya. Artinya saudara, kalau kita ngerti firman Tuhan, lalu kemudian kita terapkan, berarti kan kita tandanya tunduk kepada kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Yang hadir setiap hari bukan cuma hari Minggu atau di pertemuan-pertemuan ibadah saja. Tetapi setiap hari, setiap pagi, setiap menit, setiap jam kita menyadari bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan berpikir kalau saya selalu sama Tuhan, mungkinkah saya melakukan hal yang buruk? Nggak mungkin dong. Ya, itu membantu kita untuk menyadarkan kita hari lepas hari bahwa kita sadar bahwa kita tuh jalan sama Tuhan loh. Nah, yang membuat orang bisa lengah kenapa? Karena sadarnya cuma di hari Minggu. Ya, sama ketika seseorang bekerja di perusahaan, kalau dia menyadari bahwa dia seorang profesional, berarti sekalipun dia sedang tidak bekerja, dia tetap menjaga konsistensi dan intensitas dia dalam memastikan potensi pekerjaan dia itu tetap ada nilainya, saudara. Ya, nah ketakutan yang daripada Tuhan ini kalau mengacu dari teks aslinya Bapak Ibu, itu saya akan bacakan ya. Vayehi pakat Yahweh alkol mamlechot ha'aratsot. Artinya ketakutan Tuhan meliputi ya. Ketakutan Tuhan meliputi seluruh kerajaan-kerajaan di negeri sekitar. Ini yang Abuna sampaikan tadi, bahwa takut akan Tuhan itu bukan cuma hanya sekedar kita sebagai pelaku yang aktif, yang tunduk dan hormat kepada Tuhan, sehingga kita pun tidak berani dalam konteks bukan takut yang negatif. Bukan takut karena dihukum, bukan. Tetapi takutnya itu karena sangat mengasihi Tuhan sehingga kita takut menyakiti hati Tuhan, ya. Takut akan Tuhan yang positif itu adalah seperti itu. Kita takut menyakiti hati Tuhan sehingga kita tidak mau melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati Tuhan. Kalau diajak ke sini kita langsung ngomong enggak dulu deh. Kenapa? Jangan enggak, saya enggak mau gitu. Ya kita enggak perlu sampai ngomong ya nanti saya menyakiti hati Tuhan. Enggak semua orang bisa terima kalimat itu. Ya. Tapi itu perlu untuk menjadi prinsip dasar kita sebagai orang pengikut Kristus yang dikatakan Kristen. Yaitu apa? Karena kita takut akan Tuhan, takutnya itu adalah saya takut kalau saya lakukan ini, saya menyakiti hatinya Tuhan. Berarti kan kita mengasihi Dia. Nah, itu di posisi kita sebagai pelaku aktif. Tapi kalau sebagai pelaku pasif atau kata kerja pasif, itu bicara tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita juga diliputi perasaan takut
tapi ketakutan itu membuat mereka tidak bisa bergerak. Ya, artinya ketakutan itu begitu sangat dalam sehingga ada rasa gentar yang membuat seseorang tidak berani bertindak. Ya, lalu kemudian ada kata kunci al. Tadi kan kata kunci pakat. Ya, pakat itu adalah ketakutan yang mendalam, kegentaran membuat orang lain tidak berani bertindak. Kalau al itu bicara mengenai meliputi, artinya ini sebuah gambaran bagaimana kuasa Tuhan itu mendominasi atas seluruh alam semesta ini. Mau di luar alam semesta, di dalam alam semesta, kekuatan kuasa Tuhan itu mendominasi. Kalau mendominasi berarti dia lebih dominan. Kalau yang namanya dominan berarti tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Jadi alangkah bodohnya kalau ada manusia yang masih coba-coba kuasa di luar dari Tuhan. Karena secara exact dan fakta dan absolut bahwa tidak ada kuasa di atas muka bumi atau di bawah muka bumi ini yang bisa melebihi kuasa Allah. Itu enggak ada. Ya. Jadi ini bukan bicara mengenai kebimbangan atau kelengahan seseorang, tetapi ini bicara mengenai bagaimana adikodratinya kuasa Allah. Jadi maknanya apa untuk kita, Abuna, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, itu juga sempat jadi pemikiran Abuna juga. Karena di sini Yosafat ini dia tidak menanamkan takut karena politik atau takut karena persenjataannya kurang canggih, ya. Yosafat meresponi dengan respon yang berbeda, yaitu sekalipun dia sebagai raja secara natural, artinya natur dalam kehidupan alami yang nyata, naturnya sebagai manusia, naturnya sebagai raja, tetapi dia lebih memilih meresponi dengan cara supranatural, artinya di luar dari kehidupan natur yang alami. Ya, supranatural ini kan ada dua dimensi supranatural, dimensi Tuhan atau dimensi setan. Dan yang membuat saya kagum adalah Raja Yosafat itu memilih untuk meresponi dengan kekuatan supranatural dari dimensinya Allah, dimensi Tuhan. Dia meyakini bahwa kuasa Allah itu dominan dibandingkan kuasa-kuasa yang lain. Dan yang luar biasanya ternyata ketika Yosafat memberikan pengajaran firman Tuhan dengan tujuan supaya orang-orang di bawah pemerintahannya itu memiliki rasa takut akan Tuhan. Artinya tunduk dan hormat kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya apa yang dilakukan untuk orang-orang internalnya ini justru mempengaruhi eksternalnya dia. Yaitu apa? Membuat bangsa-bangsa kayak Filistin sama bangsa Arab aja tuh takut sama si Yosafat. Mereka malah ngasih persembahan ternak, kambing, domba dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak bisa pahami ini. Artinya apa? Mekanismenya begini. Kita ngerti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan yang kita mengerti, menghasilkan rasa ketertundukan dan hormat akan Tuhan, dan menghormati firman Tuhan, dan itu menghasilkan membentuk kita memiliki roh takut akan Tuhan. Dari roh takut akan Tuhan ini menghasilkan musuh-musuh kita tidak bisa bertindak dan bergerak. Mereka mau pakai kuasa setan kek, hantu belau dari ujung berung kek, mereka mau pakai santet pelet apapun kek. Selama kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam kuasa Tuhan, Bapak Ibu gak usah takut. Kuasa Kristus itu dominan daripada kuasa lain. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Benar, serius. Ini fakta. Makanya bangsa-bangsa lain yang Yosafat itu dia tidak berani. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran yang berdasarkan pengetahuan akan firman Tuhan, dengan memiliki roh takut akan Tuhan,
Dempek lagi. Antara mau ngomong dampak sama efek jadi dempek nih Bapak Ibu ya. Dampaknya itu luar biasa. Dia tidak hanya mengintervensi kita sebagai pelaku kerja aktif, tapi juga eksternal kita yang pasif. Apa itu? Orang-orang yang berniat jahat sama kita itu dibuat tidak bisa bertindak. Bahkan Tuhan sanggup membuat orang-orang yang notabene mungkin musuh kita, kompetitor kita, nggak pernah bergaul sama kita, atau misalnya bukan circle-nya kita, menjadi saluran berkat untuk kehidupan kita. Bukankah dahsyat dan ajaib? Amin. Amin. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran hari-hari ini, nanti Tuhan sendiri yang akan menghadapi musuh-musuh kita dengan membuat mereka ketakutan dengan versi mereka ya. Sehingga mereka tidak akan bisa menolak ketika ada kegerakan kuasa Allah menggerakkan hati mereka untuk apa? Untuk menjadi penyalur berkat, atau bahkan mungkin untuk tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Sekalipun mereka menggunakan kuasa-kuasa lain, percaya Bapak Ibu, gak akan ada yang bisa tembus. Kok bisa tembus? Itu ada orang tembus, berarti orangnya belum hidup dalam kebenaran. Ini sebuah fakta, ini sebuah mekanisme yang konkret. Kalau enggak mungkin ditulis di Alkitab. Bagaimana seorang Raja Yosafat dengan mengajarkan takut akan Tuhan kepada seluruh rakyat, itu menghasilkan perlindungan yang kuat. Padahal tujuannya adalah apa? Bukan untuk membuat perlindungan. Benteng perlindungan itu dia tidak memikirkan itu. Dia hanya memikirkan, mungkin ya, kalau pendapat Abu Nani asumsi, jangan-jangan Raja Yosafat memikirkan begini, supaya rakyat saya tidak diperbudak oleh bangsa lain, mereka harus pintar. Tapi bukan cuma sekedar pintar dalam akademik, tetapi pintar dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka tidak jatuh dalam penyembahan berhala dan tidak ditipu oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ternyata gak disangka justru itu menghasilkan ketakutan bagi orang-orang yang belum mengenal Allah yang hidup. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari besok kita ketemu lagi nih. Sama ya, yang setuju dan sepakat sehati kita beri tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian ya. Sama seperti hari ini, kita akan selesai hari ini, kita mau satu di dalam doa. Biarlah di BW ini kita bisa memiliki pakat ya. Pakat ini adalah sebuah ketakutan yang mendalam karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan sebagai pelaku aktif orang percaya. Dan di orang-orang di luar kita ini akan memberikan sebuah kegentaran, sehingga membuat orang-orang itu tidak berani bertindak. Sekalipun mereka merencanakan kejahatan, kita boleh percaya mereka tidak akan berani bertindak. Sekalipun mereka bertindak, itu tidak akan tembus atas kita. Yang sepakat dan yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua, kita mengerti akan arti al. Ya, al ini meliputi gambaran dominasi kuasa Tuhan. Dan kita menyadari setiap hal selama kita melekat di dalam Tuhan, tidak ada kekuatan apapun yang supranatural yang bisa mendominasi kehidupan kita selain kuasa Tuhan Yesus yang lebih mendominasi kehidupan kita. Memang pada saat kejadian Raja Yosafat, Allah belum inkarnasi. Tetapi Allah yang belum inkarnasi dengan Allah inkarnasi kan sama. Karena tujuan Allah inkarnasi adalah supaya setiap manusia mengalami pengenalan akan pribadi Allah. Yaitu melalui inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi ini menguatkan bagaimana ada keterkaitan antara pribadi Allah yang belum inkarnasi dan Allah yang inkarnasi. Sama pribadi Allah ya. Jadi nggak usah diributkan ya.
Oh, namanya bukan Yesus, namanya Yahweh. Ya, Yahweh itu karena zaman dulu jelas dipanggil Yahweh. Tapi kalau Allah udah inkarnasi disebutnya Yesus Kristus gitu. Jadi kita nggak usah ribut antara yang suka manggil Yahweh sama yang tidak manggil Yahweh gitu loh. Kita akan tampak sangat bodoh di hadapan dunia ini. Hanya meributkan masalah ini. Apalagi yang ngomong, oh no, nyebutnya jangan Tuhan tapi Adonai. Aduh sudahlah. Kehidupanmu berarti udah meributkan itu saja, berarti dia tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa saya bisa bilang demikian? Kalau benar gak usah diributkan. Karena ada hal yang lebih esensial dari sekedar panggilan. Karena iman kita bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan kita kenal dan tahu betul bagaimana Allah inkarnasi disebut sebagai Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dalam perjalanan ya ketemu dengan orang. Lalu kemudian mencoba mempengaruhi. Seakan-akan kekristenan saudara itu gak benar. Ya, jangan langsung terpengaruh. Coba diajak diskusi ya. Karena bagaimanapun juga seseorang itu akan bertumbuh kalau dia mengenal pribadi Allah dengan benar. Bukan hanya sekedar teori dan retorika saja. Ya. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di WA silakan. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tanyakan ke oh silakan gak apa-apa gitu. Tapi jangan diadu domba gitu ya. Seandainya ada yang mencoba untuk oh ini bukan ini apa, karena hari-hari ini banyak seperti itu ya. Tapi kita belajar apa yang penting. Kita punya rasa takut akan Tuhan. Jadi poin hari ini adalah milikilah ketakutan yang mendalam, kegentaran yang membuat kita mendapat perlindungan ya. Ini akan menghasilkan sebuah pengertian yang luar biasa. Dan besok kita akan bahas. Jadi jangan sampai besok Bapak Ibu tidak hadir lagi. Oke? Dan menarik ya Bapak Ibu. Dimulai dengan angka 12. Diakhiri dengan angka 21. Wah puji Tuhan luar biasa. Unik sekali ya hari ini. Oke Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus telah menuntun kami. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Dan hikmat marifat Allah memenuhi kami. Biarlah kami hidup dengan ketakutan yang mendalam akan Engkau, karena kami takut menyakiti hati-Mu. Sehingga dengan demikian kami tidak akan melakukan hal atau tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Dan kami percaya dengan pengenalan akan firman Tuhan, pertumbuhan akan firman Tuhan, pengenalan akan Allah, dibarengi dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh takut akan Tuhan, roh tunduk akan Tuhan, itu akan menghasilkan perlindungan yang kokoh. Orang-orang musuh kami yang bertindak dengan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampu bertindak lebih jauh. Sebab kami perkatakan usaha kami dilindungi oleh kuasa Allah yang mendominasi usaha kami. Oh segala kuasa kegelapan, segala kuasa jahat yang dilemparkan oleh musuh-musuh kompetitor kami percaya Tuhan, Engkau sudah mematahkannya. Bahkan Engkau akan jadikan mereka sebagai penyalur-penyalur berkat-Mu ya Tuhan. Engkau akan adakan Tuhan perpindahan berkat dari golongan orang yang tidak mengenal Allah menjadi saluran berkat bagi kami yang mengenal Engkau yang Maha Kudus. Tuhan berkati juga setiap kami yang hari ini melakukan perjalanan wisata atau dalam keadaan yang mungkin kurang sehat dan kurang baik. Biarlah Tuhan ketika tayangan ini disaksikan akan memberikan kesadaran bahwa pertolongan yang maha sempurna dan perlindungan yang supranatural yang adikodrati hanya bisa terjadi dari kehidupan yang dibangun oleh takut akan Engkau. Dan biarlah kami semua memiliki hal demikian. Kami puji-puja Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah kami yang hidup. Bapak Ibu dan juga anak yang terkasih, Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Terimalah berkat, terimalah anugerah, perlindungan yang maha sempurna. Terimalah urapan dan kuasa daripada Roh Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya Bunda Abuni, Tuhan memberkati. Terima kasih Bunda Abuni Tuhan dan Yesus teman-teman memberkati. semua. Semuanya. Berkat. Terima kasih ya Amin. Bunda, terima kasih ya Buni, terima kasih Bapak Ibu semua. ya, Kasih ya Bunda. ya sama-sama Pak Mardani, Ibu Yani ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Tetap semangat, katakan sama-sama sekali lagi, dahsyat 3 kali 1 2 3, dahsyat, 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 dahsyat. dahsyat. Ya, kalau ada yang bilang, aduh ini kayaknya dikirim oleh musuh kamu atau apa, kita semua jawabnya tenang ya. Kenapa? Karena kehidupan kita kalau dibangun oleh takut akan Tuhan dan pengenalan firman Tuhan, dampaknya apa Bapak Ibu? Perlindungan maha sempurna. Karena kuasa Kristus Yesus lebih dominan dan mendominasi daripada kuasa di luar Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, sampai jumpa besok lagi kembali pagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Dah. Selamat berakhir pekan. Bye. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.